Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Saudaraku, kita tahu hari-hari ini dan hari-hari ke depan adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan. Mungkin banyak orang mengatakan hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Kalau saya pribadi, saya suka mengatakan hari yang penuh dengan tantangan. Karena kesulitan sesungguhnya adalah tantangan yang baru ketika kita berjalan bersama Tuhan. Amin, saudara. Orang boleh berkata hari menjadi semakin sulit, ya, karena kita juga tahu meskipun sebentar lagi mungkin ada vaksin dan lain sebagainya, cuma kita nggak tahu kapan itu sampai pada kita. Nah, tapi yang pasti kita percaya cuman Tuhan saja yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Maka dari itu saudara, sama dengan tema bulan ini advancing. Saya ingin mengajak saudara untuk kita naik satu langkah lebih tinggi lagi. Semakin menantang kehidupan kita, semakin kita seharusnya berserah penuh kepada Tuhan. Saudara setuju? Jadi di tengah akademi Corona ini saya mau mengingatkan pada saudara, mengajak saudara untuk kita senantiasa ini menjadi tema khotbah saya pagi hari ini itu surrender atau berserah penuh kepada Tuhan. Saudaraku, berserah itu bukan menyerah, saudara. Oke, berserah itu kita tetap melakukan bagian kita karena kita punya pengharapan dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan jalan keluarnya. Dan itulah berserah. Orang yang menyerah dia nggak punya lagi pengharapan. Dia bahkan mungkin mulai kehilangan mimpinya. Tapi orang yang berserah justru karena besarnya iman dan pengharapan yang dia miliki, dia tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan dia serahkan sepenuhnya hasilnya kepada Tuhan. Nah saudaraku, ciri-ciri orang yang berserah penuh atau surrender all kepada Tuhan adalah dia taat sepenuhnya pada perintah Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk melihat kisah tentang Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3 dulu, nanti kemudian kita jalan ke ayat-ayat berikutnya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Wih, kecil sekali ya saudara. Saudara bisa melihat dari sana. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, saudara. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudaraku, kata Allah mencoba Abraham dalam terjemahan aslinya bukan Allah sengaja ingin menjebak atau menjerumuskan Abraham. Kata Allah mencoba Abraham dalam terjemahan aslinya diterjemahkan sebagai Allah ingin menguji ketahanan iman Abraham. Allah ingin menguji kualitas iman percaya Abraham. Saudara, karena kita tahu bahwa Allah kita tidak pernah mencobai kita. Ya, saya keluar sedikit, saya tunjukkan pada saudara Yakobus 1 ayat 12 sampai 14. Kita tahu semua ini, saya hanya mengulang, meyakinkan pada saudara, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi, perhatikan ya saudara, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dari sini kita belajar. Meskipun bukan dari Allah, tapi kadang pencobaan itu diizinkan terjadi untuk menguji ketahanan iman kita. Dan kalaupun kita jatuh dalam pencobaan, firman Tuhan berkata itu bukan karena jebakan Allah. Itu bukan karena Allah mau menjerumuskan kita, tapi karena kita terseret. Betul kan saudara? Karena kita terseret dan terpikat oleh keinginan kita sendiri. Makanya ini yang mau saya katakan saudara.
Mustahil untuk kita bisa taat kalau kita masih dikuasai oleh keinginan kita sendiri. Amin. Makanya tantangan terbesar untuk taat adalah ketika kita harus melepaskan apa yang selalu kita anggap menjadi hak kita. Itu yang akan menjadi tantangan terbesar, saudara. Untuk kita mentaati perintah Tuhan adalah ketika kita diminta untuk melepaskan atau mengorbankan apa yang kita anggap itu sudah menjadi hak kita. Nah, saudaraku, dan ujian ketaatan itu mendatangi Abraham. Saudara bisa bayangkan Abraham menantikan Ishak selama 25 tahun lamanya. Dalam kemustahilan. Saya mungkin gampangnya dalam kegelapan. Dia nggak bisa melihat. Seolah-olah seperti itu ya kalau kita lihat misalnya kita relevasikan dengan keadaan hari-hari ini. Segala sesuatu seperti Pak pasti. Mustahil. Dia menanti 25 tahun. Dan pada waktu Ishak itu lahir, umur Abraham sudah 100 tahun. Sarah istrinya 90 tahun. Sudah bayangkan, 25 tahun dalam penantian. Kemudian Tuhan minta anak itu dipersembahkan. Dan Abraham dan Ishak mereka punya hubungan yang spesial. Saudara bisa cek di Alkitab. Nggak banyak atau mungkin kalau bagi saya nggak ada hubungan yang istimewa antara bapa dan anak laki-laki. Selain Abraham dan Ishak. Gak ada yang keduanya hampir sempurna antara bapak dan anak. Sudah bisa cek di Alkitab. Dan Abraham dan Ishak, mereka punya hubungan yang sangat erat. Abraham begitu mengasihi Ishak. Mereka punya hubungan yang sangat erat. Bayangkan saudara. Dan pada waktu Ishak itu dipersembahkan usianya sudah 35 tahun. Berarti mereka sudah menjalin hubungan selama 35 tahun. Kedekatan. Sangat akrab. Dan di suatu hari yang cerah, gak ada hujan, gak ada petir. Suatu hari yang indah. Tuhan berkata Abraham, persembahkan ini anakmu yang kau kasihi. Dan Allah menekankan itu saudara. Allah menekankan persembahkan anakmu yang kau kasih. Tuhan tahu betul Abraham mengasihi Ishak. Yang paling dikasih oleh Abraham yang harus dikorbankan saat itu. Coba renungkan ini saudara. Tanpa kita sadari, tanpa saudara dan saya sadari, kita sering diuji dengan apa yang paling kita kasihi. Siapa yang paling kita kasihi? Betul saudara? Kita sering diuji dengan apa-apa yang paling kita sukai. Kita sering diuji dengan apa yang mungkin selama ini kita perjuangkan. Yang selama ini kita anggap ini sebagai hak kita. Atau yang mungkin selama ini kita bangga-banggakan. Mengapa itu Tuhan lakukan saudara? Untuk mengetahui apakah bagi saudara berkat itu lebih punya tempat di hati saudara atau sumber berkatnya. Apakah berkat itu lebih penting dalam hidup saudara ataukah sumber berkatnya? Makanya tadi saya quote, tantangan terbesar untuk taat adalah ketika kita harus melepaskan apa yang kita anggap sebagai hak milik kita. Yang paling kita sukai. Saudaraku, kita mesti ingat bahwa firman Tuhan berkata Allah kita adalah Allah yang cemburu. Betul? Nah, Tuhan gak berkenan ketika ada sesuatu selain dari Tuhan yang ada di hati kita melebihi dari Tuhan. Karena itu berpotensi menjadi berhala. Nah saudara harus tahu bahwa berhala hari-hari ini gak berbicara lagi tentang patung dan jimat-jimat saudara. Berhala gak berbicara tentang itu lagi. Berhala, ya definisi dari berhala adalah segala sesuatu yang ada di hati saudara melebihi Tuhan. Segala sesuatu. Bisa apa aja saudara. Segala sesuatu itu bisa menjadi berhala kita. Bisa jadi itu keuangan kita. Bisa jadi itu pekerjaan kita, karir kita. Itu yang ada di hati kita melebihi Tuhan kita. Apalagi saudara, banyak. Bisa jadi itu keluarga kita, pasangan kita. Bisa jadi bahkan itu keterikatan kita. Karena kalau kita nggak melakukan itu, rasanya ada yang hilang dalam hidup kita. Dan lain sebagainya, saudara lebih tahu apa yang berpotensi menjadi berhala dalam hidup saudara.
Dan waktu itu Tuhan ingin tahu apakah dengan hadirnya Ishak dalam kehidupan Abraham itu mengubah kesetiaan dan ketaatan Abraham pada Tuhan. Apakah itu mengubah cinta Abraham yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Saudaraku, lanjut di ayat, saya ulangi lagi ayat ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudaraku, sebagai seorang ayah yang baik, sebagai seorang ayah yang mengasihi anaknya, saya yakin betul. Saya yakin pada waktu itu pun hati Abraham mungkin hancur. Saudara. Dia mungkin ada rasa sedih di hatinya, tapi ketaatan Abraham kali ini benar-benar diuji. Ketika dia harus mengorbankan apa yang dia pikir sudah menjadi milik dan haknya. Saudaraku, kita akan mudah taat kalau kita nggak perlu mengorbankan apa-apa, bukan? Betul? Gampang kita taat sama perintah Tuhan kalau kita nggak harus mengorbankan apapun dalam hidup kita. Tapi akan ada waktunya Tuhan akan menguji ketaatan saudara. Di mana saudara harus melepaskan apa yang saudara pikir menjadi hak saudara. Meskipun itu sudah harus lakukan dengan hati yang hancur. Saudaraku, hari ini mungkin perintah Tuhan bukan saudara harus menyerahkan anak kandung saudara. Mungkin perintah Tuhan bisa menjadi perintah yang sederhana. Saudara diminta untuk mengampuni. Itu perintah Tuhan, bukan? Tapi itu juga enggak mudah. Kalau kita merasa bahwa kita yang berhak untuk marah dan kita berhak untuk kecewa. Karena kita merasa kita ada di posisi yang paling benar. Saudara akan mudah untuk mengampuni kalau saudara ada di posisi yang salah. Karena saudara nggak punya hak untuk mempertahankan status saudara, keadaan saudara. Tapi mungkin hari ini saudara diminta untuk mengampuni. Saudara diminta untuk taat sambil saudara belajar untuk melepaskan apa yang saudara anggap menjadi hak saudara. Meskipun saudara harus melakukan itu dengan hati yang hancur. Saudaraku, pagi ini saya mau mengingatkan saudara. Sama halnya dengan anak sekolah yang dia harus melalui satu ujian. Untuk dia naik ke level berikutnya. Kalau dia nggak berhasil, apa yang akan terjadi saudara? Dia harus mengulang di kelas yang sama, bukan? Dan dia akan dites, diuji dengan hal yang sama. Ini yang mau saya katakan pada saudara. Saudara akan terus diuji. Di posisi mana, di titik mana yang menjadi kelemahan saudara. Di mana saudara masih terlalu terikat dengan hal itu dan disitulah Tuhan akan menguji saudara. Bukankah setelah Abraham lolos ujian ini, dia nggak pernah lagi diminta untuk mempersembahkan anaknya? Betul? Nggak pernah lagi. Jadi kapan kita tahu kalau kita lulus ujian ketaatan kita pada Tuhan, saudara? Ketika segala sesuatu yang Tuhan perintahkan sudah menjadi hal yang biasa dalam hidup kita. Kita menjadi biasa untuk mengembalikan perpuluhan. Kita nggak akan diuji di situ lagi, saudara. Kita menjadi biasa untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kita menjadi biasa untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi biasa untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Nah, saudaraku, pada waktu itu, Abraham dia cuma berserah pada Tuhan. Dia taat melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan dengan tetap berharap bahwa Tuhanlah yang akan menyediakan jalan keluarnya. Karena itulah inti dari surrender, dari kita berserah kepada Tuhan. Nah, ciri yang kedua, orang yang berserah penuh pada Tuhan adalah dia tidak berbantah meskipun keadaan tidak menguntungkan dia, saudara. Saudaraku, mungkin nampaknya kadang kita kelihatan taat melakukan perintah Tuhan. Tapi seringkali kita taat dengan ngedumel. Sudah tahu ngedumel ya? Dengan kita complaining. Dengan hati yang mangkel. Dengan hati yang jengkel. Dengan hati yang mempertanyakan Tuhan. Why? Kenapa aku harus melakukan ini? Abraham pada waktu itu, dia sama sekali nggak berbantah. Di ayat yang keempat sampai ke-8 firman Tuhan berkata, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana,
kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Wow, ini iman yang luar biasa. Dia bisa meyakinkan bahwa dia akan balik dengan anaknya Ishak. Ayat yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Ayat yang 8, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saudara bisa rasakan kalau hati saudara ditanya gitu pada anak yang saudara kasih. Terenyuh saudara. Allah, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudaraku, ketika Abraham berkata Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran, Abraham tidak sedang berbohong. Dia tidak sedang mencoba untuk menipu atau membohongi anaknya. Abraham justru sedang menyatakan imannya untuk apa yang pernah Tuhan janjikan kepada dia. Karena Allah pernah berjanji bahwa keturunan dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham pegang janji itu. Dia tahu janji Tuhan, kalau Tuhan berjanji dia pasti genapi. Apapun keadaannya. Justru Abraham gak sedang berbohong pada Ishak, tapi dia sedang meneguhkan janji yang dia pernah terima sebelumnya. Bahwa keturunan dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Dan bahkan sebelum Sarah mengandung, Allah sudah mengikat perjanjian dengan Ishak. Bahkan sampai ke seluruh keturunan Ishak. Saudaraku, Abraham bukan hanya pelaku firman, tapi dia juga pelaku iman. Iman dan ketaatan akan selalu berbanding lurus. Alkitab berkata Abraham dibenarkan justru oleh perbuatan-perbuatannya. Bukan dia hanya sekedar percaya. Abraham dibenarkan justru karena ketika dia mempersembahkan Ishak di atas mezbah bakaran. Disitulah Alkitab berkata dia disebut sebagai sahabat Allah. Saudaraku, saudara akan mudah untuk taat dan tidak berbantah ketika saudara begitu percaya bahwa Tuhanlah yang punya kendali dalam hidup saudara. Itu akan mudah bagi kita untuk taat ketika kita percaya benar bahwa Tuhanlah yang punya kendali dalam kehidupan kita, masa depan kita. Tuhan yang menjamin. Saudaraku, ada sebuah pertunjukan sirkus di satu kota. Pertunjukan itu membentangkan tali dari ujung satu tenda ke ujung satu tenda lainnya. Tali itu sangat tinggi saudara, hampir di atap dari kemah sirkus itu. Dan di bawahnya sama sekali tidak ada jaring pengaman. Ada seorang pria yang dia berjalan dari satu ujung ke ujung lainnya tanpa tali pengaman dan tanpa jaring pengaman di bawahnya. Tanpa sama sekali. Dan dia berjalan dengan tenang. Menggunakan tongkat untuk keseimbangan. Dan dia sampai di ujung satunya dengan selamat. Dan saudara tahu apa yang terjadi di ruangan sirkus itu, tenda itu sangat riuh. Semua bertepuk tangan, semua bersorak-sorai. Dan pria ini bertanya, ya melalui mic-nya dia bertanya. Saya sudah melakukan itu dari satu ujung ke ujung satunya. Percayakah saudara semua kalau saya bisa kembali lagi ke ujung yang tadi? Wah, semua percaya, pasti bisa. Dan lain sebagainya. Kemudian dia bertanya, adakah di antara penonton yang mau ikut dengan saya? Saya akan gendong Anda dari ujung ini kembali ke ujung di mana saya memulai. Loh, tiba-tiba semua penonton terdiam, saudara. Semua hening. Bukankah tadi mereka semua berkata percaya? Bukankah mereka tadi semua bersorak-sorai ketika pria ini bisa menyelesaikan satu sisi, satu jalan? Tapi ketika diminta untuk bersama-sama dengan dia mau digendong, nggak ada yang berani, saudara. Kemudian dia perintahkan dia melihat ada seorang anak yang ada di pinggir panggung. Ya kamu ikut saya. Wih, anak ini sebenarnya bisa nangis, saudara. Dia bisa berontak, bahkan dia bisa lari, saudara. Tapi dia lari, dia naik ke tangga dibantu dengan orang-orang situ. Dan dia naik ke atas tali. Tanpa takut, saudara. Dia digendong oleh orang itu. Waduh, keadaannya begitu tegang, sangat menegangkan. Dengan pelan tapi pasti,
Orang ini yang menggendong anak itu akhirnya sampai di ujung itu. Waduh, semua tepuk tangan. Semua riuh. Karena setelah keadaan yang begitu menegangkan. Saudara, setelah itu selesai, kemudian anak itu diturunkan. Kemudian MC dari sirkus ini menanyai anak itu. Weh, kamu anak yang hebat. Luar biasa, kamu begitu berani. Apa resepnya, kenapa kamu berani? Dia bilang, orang itu bapak saya. Orang itu bapak saya. Saya tahu pasti dia nggak mungkin mencelakakan saya. Saudaraku, bapak yang di dunia aja bisa memberikan jaminan sehingga anaknya begitu percaya, berserah penuh, dan nggak berbantah sama sekali. Apalagi kita punya bapak di surga, yang kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan tepati janjinya dalam hidup saudara. Amin. Untuk apa lagi kita takut dan ragu? Saudaraku, Abraham dan Ishak, dia melakukan hal yang sama. Mereka melakukan hal yang sama. Mereka punya kesempatan untuk berbantah dan menolak. Saudara tahu ketika perintah itu datang pada Abraham, besok paginya dia mulai berkemas dan membawa Ishak untuk pergi ke Gunung Moria. Dikatakan di Alkitab, Abraham punya waktu 3 hari. Saudaraku, 3 hari adalah waktu yang sangat cukup untuk Abraham berubah pikiran, bukan? Untuk saudara, kalau ini saudara diberi waktu 3 hari untuk menjalankan perintah Tuhan yang begitu sulit dalam hidup saudara. Dan harus melepaskan hak saudara, mengorbankan apa yang saudara miliki. Saudara punya waktu 3 hari untuk saudara berubah pikiran. Dan Ishak, dia juga punya waktu yang sama. Dia punya waktu 3 hari dan bahkan pada waktu Ishak itu diikat di atas mezbah batu untuk persembahan. Dia punya kesempatan untuk memberontak dan melawan Abraham. Abraham sudah sangat tua, saudara. Sudah sangat tua, berarti umurnya 100 waktu lahir, Ishak 135 tahun. Sudah sangat tua. Ishak 35 tahun, badannya kekar. Karena dia bisa meminggul itu sendiri kayu. Ini kan Alkitab yang bilang. Dia pinggul itu kayu selama 3 hari. Berarti dia kekar badannya. Ketika dia diikat, ketika pisau itu diangkat, dia punya kesempatan untuk memberontak. Dia punya kesempatan untuk melawan. Tapi dia nggak lakukan itu karena dia tahu bahwa ayahnya begitu mengasihi dia. Itu yang selalu mungkin Abraham ajarkan pada Ishak karena hubungan keduanya sungguh luar biasa. Dari situ saya mau quote ini, saudara. Berserah adalah keberanian mempercayai Tuhan dalam kemustahilan. Amin. Berserah adalah ketika kita berani mempercayai Tuhan dalam kemustahilan. Kita selesaikan bacaannya. Ayat 13 dan 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Disinilah muncul Jehovah Jireh. Yehovah Yireh. Allah yang menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudaraku, hari-hari ini segala sesuatunya mungkin serba tidak pasti, betul? Dan hari-hari ini mungkin bagi orang di luar sana keadaan serba mengkhawatirkan dan tidak pasti. Tapi kita mau belajar dari Abraham, saudara. Sesulit apapun perintah Tuhan untuk dilakukan saat-saat seperti ini, bahkan nampaknya kadang mustahil untuk kita melakukan perintah itu. Just do it. Just obey. Taat saja. Taat tanpa berbantah. Karena berserah adalah ketika kita melakukan bagian kita, yaitu taat pada perintahnya. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan jalan keluarnya. Tuhan yang akan menyediakan jalan keluarnya bagi kita. Makanya kita akan melihat bahwa dia Tuhan bukan hanya Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Tapi dia adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan kita yang taat dan mengasihi dia. Amin, saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Saudara bisa persiapkan roti dan anggur saudara.